Saya beruntung, lebih kurang 5 tahun saya pernah mengecap hidup di Australia. Waktu saya sekolah dulu, S2 dan S3. Ketika S2, saya tinggal di kota Melbourne, salah satu kota terbaik di dunia. Tahun 2002 sampai pertengahan 2004. Giliran S3, saya pindah ke kota Sydney, kota yang lebih besar. Masanya dari pertengahan 2007 sampai awal 2011. Di samping menyelesaikan tugas-tugas belajar, saya menikmati betul kehidupan di Australia. Baik di Melbourne, apatah lagi di Sydney. Di Sydney jauh lebih berkesan, sebab masa itu anggota keluarga saya boyong ke sana. Salah satu yang mengesankan saya adalah kualitas lingkungan di negeri kanguru. Udaranya bersih, langitnya hampir setiap hari biru. Polusi ada, tapi tidak banyak. Taman-taman hijau menghampar luas, menyejukkan sejauh mata memandang, yang sekaligus berfungsi sebagai paru-paru kota. Ada taman kecil, ada sedang, ada yang besar. Taman besar biasanya dilengkapi dengan fasilitas olahraga atau outdoor fitness. Tidak sekadar untuk bersantai-santai membunuh waktu saja. Mau mengencangkan otot perut, tidak perlu pergi ke fitness center. Mau membesarkan pangkal lengan juga begitu. Pokoknya soal kencang mengencangkan dan besar membesarkan bisa diselesaikan di taman publik yang berukuran besar. Tak perlu keluar uang banyak, cocok untuk golongan mahasiswa seperti saya masa itu. Di taman berukuran sedang dan kecil, yang tersedia hanya tempat bermain anak-anak seperti pelosotan dan trambolin. Ada juga kursi-kursi panjang untuk bersantai, meja dan alat pembakar lauk untuk makan siang, serupa ayam dan daging sapi Australia yang masyhur itu. Alat barbeque siap digunakan setiap saat, tak berbayar, sudah ada gas yang mengalir di dalamnya. Putar tombolnya sekitar 15-30 menit, kemudian penganan barbeque sudah bisa dinikmati. Taman adalah tempat interaksi sosial, di samping pasar dan kedai kopi. Yang tua, yang muda, dan anak-anak suka sekali bermain di taman. Nenek-nenek datang ke taman membawa tenunannya yang belum selesai. Biasanya anjing pudelnya yang lucu setia menemani. Kakek-kakek pensiunan berkursi roda listrik datang ke taman mengepit novel dan buku-buku teka-teki silang. Ditemani kopi panas di dalam tumbler pribadi mereka. Anak-anak dibimbing ibu mereka memindahkan ragam mainan ke taman. Anda boleh membayangkan betapa indah dan nikmatnya hidup di Australia. Kualitas kehidupan di kota kita belum sebanding dengan keadaan di Melbourne atau Sydney. Sekarang kota kita masih jauh tertinggal, itu harus kita akui. Tapi kita harus punya harapan membangun kota yang lebih baik dari sekarang. Taman-taman kota seperti Melbourne dan Sydney harus kita realisasikan di kota kita. Kota kita punya 11 kecamatan, kelurahan ada 104. Basis pembangunan taman yang paling realistis ada kelurahan. Di setiap kelurahan ada satu taman, berarti akan ada 104 taman. Berbasis RW lebih bagus lagi. Kalau belum bisa membangun taman yang besar, yang sedang dan kecil saja dulu. Taman yang dibangun harus bisa diakses oleh para anak-anak, penyandang disabilitas, orang tua, dan warga yang memiliki mobilitas terbatas lainnya. Di taman, warga bebas menggelar tikar-tikar yang dibawa dari rumah masing-masing. Satu hal penting lainnya, taman harus ditutup rapat dari akses pedagang nakal. Seperti di Melbourne dan Sydney, taman yang dibangun mesti dirancang sebagai pusat interaksi atau intermingling sosial. Taman yang memungkinkan para lansia bermain-main bebas dengan kucing Persia atau kucing kampung mereka yang terawat. Mudah-mudahan dalam waktu yang tak terlalu lama, di kota kita akan ada 104 taman yang menenangkan jiwa dan meninggikan rasa bahagia warganya.